dalil dibebaskannya Ya'juj dan Ma'juj dan dihancurkannya tembok Zulkarnain. Dalilnya adalah surat Al-Kahfi ayat 98. Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, ia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar." Pertanyaannya, kapan tembok Zulkarnain mulai dihancurkan Allah? Jawabannya, yaitu ketika datang janji Tuhanku. Maksudnya janji Tuhan dari Zulkarnain, yaitu janji Allah. Menurut interpretasi kami, yang dimaksud dengan ketika datang janji Tuhanku adalah ketika diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa kami berkesimpulan demikian? Karena Rasulullah SAW memberikan kabar bahwa pada masa beliaulah dibukakan tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Hadisnya adalah sebagai berikut. Diriwayatkan dalam As-Sahihain dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan dari Zainab binti Jahish radhiyallahu anhuma bahwasanya pada suatu hari Rasulullah SAW datang kepadanya dengan kaget. Beliau berkata, "La ilaha illallah, celakalah orang Arab karena kejelekan yang telah dekat. Hari ini dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini." Beliau melingkarkan kedua jarinya, ibu jari dan telunjuknya. Zainab binti Jahish berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di antara kami masih ada orang-orang yang salih?" Beliau menjawab, "Ya, apabila kejelekan telah merajalela." Sahih Bukhari, Kitab Al-Anbiya. Tidak lama setelah Rasulullah SAW mensabdakan hadis ini, yaitu di masa Bani Umayyah berkuasa, wilayah penaklukan kaum muslimin semakin luas. Kaum muslimin dengan mudahnya menguasai wilayah timur, barat, dan selatan, namun tidak dengan wilayah utara. Di wilayah utara, tepatnya di wilayah pegunungan Kaukasus, adalah wilayah yang sulit ditaklukkan kerajaan Islam. Selain karena medan yang berat, di sana juga dihuni oleh bangsa-bangsa yang kuat dalam berperang. Sebagai gambaran, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, meletuslah perang kaum muslimin melawan kerajaan Khazar dan Turgesi di wilayah Marj Ardabil. Disebut juga perang Marj Ardabil. Peperangan ini menewaskan kurang lebih 20.000 pasukan Bani Umayyah dan sisanya ditahan. Kerajaan Khazar menghambat pasukan Islam menguasai wilayah Kaukasus. Bangsa atau kerajaan Khazar adalah keturunan bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang menganut Yahudi. Kerajaan Khazar mampu mempertahankan kerajaannya sampai 500 tahun kemudian, sampai akhirnya ditaklukkan oleh ras keturunan Ya'juj dan Ma'juj juga, yaitu kerajaan Rus Kiev atau Rusia. Dan kami yakin bahwa latar belakang dendam permusuhan Khazar dengan Rusia ini berkaitan erat dengan peristiwa yang terjadi pada hari ini, yaitu peperangan antara kerajaan Rusia dengan negara Ukraina dan sekutunya NATO plus Israel. Setelah perlawanan bangsa Khazar, bangsa Arab atau kaum muslimin kemudian mengalami serangan masif oleh bangsa keturunan Ya'juj dan Ma'juj lainnya, yaitu serangan bangsa Mongol pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Bangsa Mongol menginvasi setiap negeri kaum muslimin hingga runtuhnya kota Baghdad yang menjadi pusat peradaban pada saat itu. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah disebutkan, "Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi suatu bangsa bermata sipit, bermuka lebar, bermata hitam, muka mereka seperti perisai, memakai sepatu bulu, membawa perisai, dan mereka menambatkan kudanya di pohon kurma." Terkait hadis itu, Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim berpendapat bahwa tanda-tanda itu ada pada zamannya. Umat Islam beberapa kali berperang dengan mereka. Pendapat ini menunjukkan bahwa yang dipahami dengan mata sipit di sini adalah bangsa Mongol yang menyerbu umat Islam hingga meruntuhkan Baghdad sampai akhirnya tumbang di pertempuran Ainun Jalut. Menurut Lajna Ad-Daimah, mereka tinggal di benua Asia bagian utara Cina. Sedangkan menurut Syekh bin Baz, mengenai lokasi ini, dia menjawab mereka ada di arah timur dan mereka adalah bangsa At-Turk atau Mongol adalah termasuk ke dalam bangsa itu juga. Dalam buku Al-Mawsu'ah fi Al-Fitan wa Al-Malahim wa Asyratis Sa'ah, karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, memberi komentar bahwa hadis itu menjelaskan beberapa ciri Ya'juj dan Ma'juj yang sesuai dengan ciri-ciri bangsa Mongolia, Tartar, dan At-Turk yang terdapat dalam banyak hadis Nabi. Ciri-ciri yang dijelaskan dalam hadis ini cocok kepada ciri bangsa penghuni pegunungan di Manchuria, Mongolia, Siberia, dan Asia Tengah. Serangan bangsa Mongol tidak hanya menghancurkan fisik, tapi juga membawa fitnah yang lebih besar, yaitu kekufuran. Karena mereka menerapkan hukum buatan pemimpin mereka, yaitu Genghis Khan, di wilayah jajahan mereka, yang disebut dengan Ilyasik, yang dibuat dengan mencampur adukan hukum dari agama Yahudi, Nasrani, Islam, dan dari buah pikiran Genghis Khan sendiri. Kemudian banyak kaum muslimin menjadi murtad, karena menjadi bagian dari mereka, yaitu bangsa Mongol, dengan mengakui hukum Ilyasik.
dan bersama bangsa Mongol menjadi penopang dan pelindung hukum Ilyasik ini. Hal ini sejalan dengan gambaran hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya'juj dan Ma'juj akan dibukakan jalan keluarnya, lantas mereka keluar sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Surat Al-Anbiya ayat 96. Kemudian mereka menguasai bumi seluruhnya dan sebagian kaum muslimin berpihak ke golongan mereka, hingga sisanya berada di kota-kota dan benteng-benteng beserta hewan ternak mereka. Lalu pertanyaannya adalah, bukankah bangsa Mongol tidak sampai menguasai dunia seluruhnya? Bukankah seharusnya Ya'juj dan Ma'juj menguasai seluruh dunia? Betul, invasi Mongol terhadap dunia Arab sempat dihentikan oleh kerajaan atau dinasti Mamluk atau bangsa Mamlakah. Namun, haruslah diingat bahwa keturunan Ya'juj dan Ma'juj bukan hanya bangsa Mongol, khususnya di benua Eropa. Keturunan Ya'juj dan Ma'juj yaitu bangsa Goths menguasai Eropa, meruntuhkan kekaisaran Romawi, memecah kekaisaran Romawi menjadi dua, yaitu kekaisaran Romawi Barat yang berpusat di kota Roma, Italia, dan kekaisaran Romawi Timur yang berpusat di Bizantium. Kemudian mereka, keturunan Ya'juj dan Ma'juj, benar-benar meruntuhkan kekaisaran Romawi Barat dan mengantarkan Eropa masuk ke zaman kegelapan atau biasa disebut dengan masa Dark Age. Masa ini adalah masa bermigrasinya secara besar-besaran bangsa yang disebut dengan bangsa barbar ke seluruh Eropa. Bangsa yang bermigrasi pada masa ini antara lain bangsa Hun, bangsa Goth, bangsa Vandal, Avar, Bulgar, Alan, Suebi, Frisia, dan Franka. Kemudian suku-suku Germanik dan suku-suku Slavia lainnya. Suku-suku ini membentuk kerajaan-kerajaan yang saling berperang dan mereka mengadopsi budaya bangsa lain yang mereka taklukkan. Seperti halnya bangsa Mongol yang mengklaim masuk Islam hanya sebagai formalitas namun menerapkan hukum buatan. Bangsa Khazar yang secara formalitas demi strategi politiknya juga memeluk Yahudi hanya sebagai formalitas. Begitupun bangsa barbar penakluk kekaisaran Romawi Barat yang secara formalitas menjadikan Kristen sebagai agama dan mengadopsi budaya Romawi. Namun mereka mengembangkan humanisme yang menjadi cikal bakal demokrasi dan sekulerisme di dunia. Suku-suku barbar ini adalah leluhur negara-negara Eropa. Mereka adalah suksesor dari Dark Age. Mereka adalah suksesor gerakan Renaissance di Eropa. Mereka juga suksesor revolusi industri. Mereka suksesor perang salib yang sampai meruntuhkan Kesultanan Ottoman atau Utsmani. Mereka juga suksesor imperialisme Eropa terhadap negeri-negeri lemah di Asia dan Afrika. Mereka juga suksesor pendudukan benua Amerika, kemudian membantai penduduk aslinya. Mereka juga suksesor pendudukan benua Australia yang juga membantai dan mengusir penduduk aslinya. Mereka juga menempati Afrika, seperti di Afrika Selatan. Mereka juga suksesor Perang Dunia Pertama. Mereka suksesor Perang Dunia Kedua. Mereka suksesor terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menjadi 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB sebagai bukti superioritas mereka atas bangsa-bangsa lain. Mereka suksesor ditetapkannya hukum sekuler di seluruh dunia. Mereka juga suksesor kembalinya Yahudi ke Baitul Maqdis setelah 2000 tahun mereka terusir dari sana. Dalilnya adalah surat Al-Anbiya ayat 95-97. Sungguh tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar atau hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna haramun ialah sudah semestinya. Dengan kata lain, telah ditakdirkan bahwa sesungguhnya penduduk suatu kota yang telah dibinasakan tidak akan dihidupkan kembali sebelum hari kiamat. Demikianlah menurut penjelasan yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Abu Ja'far Al-Baqir, dan Qatadah, serta lain-lainnya. Kemudian kami mengambil pendapat Syekh Imran Hussein yang menakwilkan bahwa dibinasakan artinya terusir atau diusir atau dibunuh. Kemudian arti tidak kembali kepada kami adalah bahwa mereka tidak akan kembali kepada negeri yang telah kami atau Allah pilih, yaitu Tanah Suci. Kemudian Syekh Imran Hussein mengungkap siapa kaum yang dimaksud dan negeri mana yang dimaksud. Kaum yang dimaksud tidak akan kembali ke Tanah Suci adalah Bani Israel. Kemudian mereka dan keturunannya atau kerabatnya disebut Yahudi karena keyakinannya yang menolak kenabian Isa alaihi salam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Yahudi atau Bani Israel melakukan 2 kali kerusakan
Oleh sebab itu mereka mengalami 2 kali pengusiran atau pembantaian. Al-Quran menjelaskan tentang ini dalam surat Al-Isra ayat 4-8. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kerusakan pertama, karena mereka atau Yahudi menolak hukum Taurat dan membunuh Nabi Asy'ia atau Yesaya. Kemudian Allah datangkan untuk mereka Bukhtun Nasr atau Nebukadnezar pada tahun 585 sebelum Masehi dengan bala tentaranya yang membantai Bani Israel, kemudian mengeluarkan mereka dari negerinya, kemudian dijual, dibuang, diperbudak, dihinakan oleh kerajaan Babilonia atau bangsa Assyria pada waktu itu. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Waktu demi waktu berjalan, kemudian Allah menyelamatkan Bani Israel dengan mengirimkan Quraisy the Great, atau Cyrus the Great, atau Quraisy, atau Zulkarnain, di antara tahun 550 sampai dengan 530 sebelum Masehi, yang menaklukkan kerajaan Babilonia, kemudian mengantarkan kembali orang-orang Bani Israel yang terusir dari negerinya Yerusalem ke Tanah Suci. Tapi setelah mereka dikembalikan ke keadaan semula, mereka malah berbuat kerusakan untuk kedua kalinya, yaitu membunuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria alaihimussalam, dan juga merencanakan pembunuhan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah datangkan Kaisar Romawi yang bernama Titus pada tahun 70 Masehi dengan bala tentaranya yang membantai Bani Israel, merusak negeri mereka secara total, merusak bangunan-bangunan dan mengusir mereka. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Setelah pengusiran yang kedua ini, Yahudi atau Bani Israel berdiaspora, melarikan diri ke berbagai negeri. Mereka berpencar-pencar, termasuk berdiaspora ke negeri yang dikuasai oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dalilnya adalah, dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh, dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran. Surat Al-A'raf ayat 168. Kembali ke surat Al-Anbiya ayat 95-97, yang mengatakan bahwa kaum yang dibinasakan semestinya tidak mungkin kembali, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Artinya, tidak akan kembali ke negeri yang telah dihancurkan, yaitu suatu kaum yang telah diusir, kecuali apabila telah dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, kemudian mereka turun dari tempat yang tinggi dan menguasai dunia. Allah mengaitkan kembalinya Yahudi ke negerinya, di mana mereka terusir darinya, dengan dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj. Artinya, apabila hari ini Yahudi telah kembali ke Baitul Maqdis atau Yerusalem, berarti itu tanda bahwa tembok Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka, dan Ya'juj dan Ma'juj telah turun menguasai dunia. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan mencapai Baitul Maqdis. Kemudian Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj, mereka datang dari setiap tempat yang tinggi, maka kelompok pertama dari mereka melewati Danau Tabariyah. Mereka meminum airnya. Lalu orang-orang yang belakangan dari mereka berkata, di danau ini dulu pernah ada airnya. Sahih Muslim. Bab Zikrud Dajjal. Danau Tabariyah atau Danau Tiberias atau Danau Galilea adalah danau yang terletak di dekat Baitul Maqdis. Pertanyaannya adalah, mengapa Yahudi kembali ke Baitul Maqdis ketika Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan? Apa hubungannya? Jawabannya, selama masa pembuangan, pengusiran, Bani Israel mengalami kekerasan, perbudakan, dan juga percampur bauran keturunan antara Yahudi dengan Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga lahirlah generasi Yahudi Jermanik, Yahudi Eropa,
atau Yahudi Ashkenazi, juga Yahudi Sephardim, yang kemudian berperan sebagai suksesor penaklukan kembali Baitul Maqdis oleh entitas Yahudi. Tidak hanya itu, Ya'juj dan Ma'juj setelah penaklukan mereka terhadap kekaisaran Bani Asfar atau Rum atau Romawi, juga terjadi percampur bauran generasi antara Ya'juj dan Ma'juj dengan bangsa Rum. Sehingga dengan begitu, Bani Asfar atau Rum menjadi bangsa yang paling banyak di akhir zaman. Seperti sabda Rasulullah SAW, hari kiamat akan datang ketika bangsa Rum atau Romawi adalah manusia yang paling banyak. Dan hari ini kita dapat melihat Bani Asfar yang sudah bercampur baur keturunan dengan Ya'juj dan Ma'juj menjadi mayoritas manusia dan tinggal di 3 benua besar, yaitu benua Eropa, Amerika, dan Australia. Bahkan di Asia dan Afrika mereka pun eksis. Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang percampur bauran ini antara Ya'juj dan Ma'juj, kemudian dengan Yahudi, dan antara Ya'juj dan Ma'juj dengan Nasrani, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 97. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Sejarah mencatat, yang membidani lahirnya negara Yahudi di Palestina adalah kerajaan Rum modern, yaitu Britania Raya, atau kerajaan Inggris Raya. Kerajaan Britania Raya adalah kerajaan dengan wilayah terbesar yang pernah ada. Setelah Perang Dunia Pertama yang meruntuhkan Kekaisaran Jerman dan Kekaisaran Ottoman atau Utsmani, maka kerajaan Rum atau Britania Raya dapat dengan leluasa membantu Yahudi menempati Palestina. Mereka melakukan hal itu atau membantu Yahudi karena melihat peluang penjajahan yang baru, yaitu penjajahan kepada bangsa Arab atau dunia Islam. Inilah babak kelanjutan dari fitnah Duhaima yang pernah dipelopori oleh bangsa Mongol, yang seakan-akan berhenti setelah kemunduran bangsa Mongol. Rasulullah SAW bersabda menyinggung tentang fitnah Duhaima, fitnah yang besar dan membabi buta. Tidak menyisakan seorang pun dari umat ini, kecuali fitnah ini menamparnya dengan sebenar-benar tamparan. Ketika fitnah ini sudah berlalu, kenyataannya fitnah terus saja berlangsung. Kerajaan Rum sejak masa imperialisme sampai dengan Perang Dunia Pertama secara de facto berpusat di Inggris. Setelah Perang Dunia Kedua, kerajaan Rum ini kemudian berpusat di Amerika Serikat dan mengubah pola kerajaan Britania Raya menjadi sebuah fakta pertahanan bersama, yaitu NATO. Peluang penjajahan kepada dunia Islam juga dilihat oleh kerajaan atau negara keturunan Ya'juj dan Ma'juj juga, yang menjadi rival kerajaan Rum modern, yaitu kerajaan Tsar atau Rusia Raya. Kita dapat melihat kiprahnya dalam memerangi dan menindas umat Islam, baik di Chechnya, Afghanistan, atau Suriah. Demikianlah bukti-bukti yang paling kuat telah dibebaskannya Ya'juj dan Ma'juj, dalil, fakta di lapangan, bahkan pengakuan kaum Yahudi sendiri pun menghilangkan keraguan bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah dilepaskan dan sedang menguasai dunia dengan hegemoni dan hukum sekulernya. Dengan menyadari hal ini, maka wajib bagi kita umat Islam mewaspadai apa-apa yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj, yaitu tidak hanya berupa penindasan fisik, namun yang lebih berbahaya adalah paham-paham atau bid'ah dalam keyakinan, atau din atau sistem syariat sekuler yang menuntun kepada kekafiran. Seperti contohnya nasionalisme, humanisme, demokrasi, komunisme, dan sebagainya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita istiqomah dan terhindar dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Amin. Semoga kajian kali ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasabbih bismi rabbikal azim.